Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita yang tertulis dalam Lukas 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Allah ni na Jesus madok na sida akaod na ubigi jala namang hata ni dibata ido daina ido anggi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah keluarga Allah. Yesus berkata, siapakah saudaranya, siapakah keluarganya? Yang pertama sekali yang disebut oleh Allah bukan persoalan darah, bukan persoalan yaitu hubungan famili. Tetapi Yesus berkata, siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Keluarga Allah bukan diukur oleh hubungan darah atau hubungan marga. Namun yang pertama sekali bagi Yesus itu adalah hubungan yaitu iman. Melakukan firman Tuhan. Saudara Tuhan, saudara Yesus Kristus, saudara keluarga Allah adalah orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Bukan karena marga, bukan karena hubungan kebapaan atau hubungan kedagingan. Tetapi justru yang disebut oleh Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita, siapakah keluarga Tuhan, siapakah ibu Tuhan, siapakah saudara-saudara Tuhan, siapakah keluarganya. Keluarganya adalah orang yang telah tinggal bersama-sama dengan firman Tuhan, bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Maka yang pertama sekali yang kita lihat dari perkataan Yesus di sini adalah supaya kita menyadari bahwa hidup kita setelah kita orang percaya dan menerima Yesus Kristus, setelah kita menjadi Kristen, itu yang pertama sekali yang mau disebut bahwa kita adalah keluarga Tuhan, keluarga Allah. Yang kedua, saudara-saudaraku, bahwa Yesus mau berkata kepada kita, keluarga Allah itu siapa? Keluarga Allah itu adalah kita yang sudah bekerja, orang yang sudah hidup, orang yang sudah yaitu merasakan arti kasih karunia. Merasakan yaitu bahwa kita adalah diselamatkan, bahwa kita adalah menjadi satu keluarga karena Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang percaya di dunia ini, orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus, itulah saudara dan itulah keluarganya. Maka dalam hal ini kita juga diingatkan, karena bukan persoalan letak, bukan persoalan marga, bukan persoalan geografis, dan bukan persoalan suku, dan bukan persoalan bangsa. Namun bagi Tuhanlah orang-orang yang mau bersaksi, orang-orang yang mau menyatakan keselamatan, orang-orang yang hidup dalam Dia, itulah keluarga Tuhan. Maka saya mau menyimpulkan bagi kita, keluarga Tuhan itulah kita yang setia baginya. Kita yang berani sebagai pegangan. Kita yang benar-benar mau berkorban. Kita yang hidup yaitu berpegang hanya kepada Yesus Kristus. Kitalah saudara-saudaraku. Mari kitalah keluarga Allah. Kitalah keluarga yang sudah ditebusnya. Kiranya setiap perkataan dan perbuatan kita hidup di dalam firman Tuhan sebagai keluarga yang taat dan setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman yang mengingatkan kami bahwa kami keluarga-Mu Tuhan yang setia. Engkau Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.